kita mulai aja ya, nanti di share. Oh, ada lagi Abdul Rashid. Makasih udah hadir. Kita tunggu sebentar ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi membuka usaha ya. Bentar ibu buka dulu ya. Mungkin kelasnya memang malam, tapi sengaja ibu buka sekarang karena kalau malam kita pada sholat ya. Ya ini. Oh iya, ada lagi Saiful Rahman ya, makasih udah hadir ya. Nanti juga ibu share ya. Iya, jadi suara ibu kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Iya, Beneran, Bu. makasih ya. Ya ibu mulai aja ya supaya cepat beres ya. Jadi kita bisa bikin rekamannya. Jadi iya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan ini kita hari Jumat ini kita akan membahas mengenai Lektor Not 5 ya, strategi detail dan teknis untuk memulai bisnis di bidang teknik elektro ya. Mungkin kalian semua sebagian udah ada yang punya bisnis sendiri ya. Ada lagi yang ibu share secara umum tapi udah ibu bikin videonya. Tapi kalau yang ini belum ya, jadi ini aja ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, teknik elektro ini bidang yang sangat kompleks dan teknis ya. Jadi elektro itu walaupun elektro dulu kan cuma arus kuat sama arus lemah ya. Kalau sekarang itu ada elektronika, sistem kontrol, energi listrik, otomasi, telekomunikasi. Belum lagi ada yang AI juga sekarang coding masuk ke elektro juga ya, karena ternyata data-data itu ada pengaruhnya ya ke berbagai hal ya, termasuk ke elektro, ke semua bidang lah ya. Nah, jadi memerlukan pemahaman yang lumayan juga ya. Jadi memulai bisnis di bidang ini memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi, pasar, serta regulasi yang relevan. Ya, jadi pada kesempatan kita kini kita akan membahas langkah-langkah strategis secara detail, teknis, dan teliti untuk memastikan keberhasilan bisnis di bidang teknik elektro ya. Ada yang masuk apa ya? Oh ada. Oh ya, ada Pak Irwan Faisal ya. Makasih ya. Jadi di sini kita mulainya identifikasi ide bisnis di bidang teknik elektro. Jadi di sini ada riset pasar dulu ya, analisis kebutuhan teknologi elektronik. Jadi ada riset pasar, identifikasi masalah teknis yang sering dihadapi oleh konsumen atau industri ya. Jadi kita pasarnya di mana ya, kita risetnya di situ ya. Misalnya di Sukabumi atau di Cisaat atau di Cibadak ya, mungkin beda-beda tergantung kita mau buka usahanya atau kita mau buka di skala yang lebih luas, misalnya di Jawa Barat atau di Sukabumi kota dan kabupaten ya. Nah, di sini misalnya industri manufaktur, kebutuhan akan sistem otomasi untuk meningkatkan efisien produksi ya, tentunya keahliannya otomasi ya. Terus kalau rumah tangga, permintaan untuk solusi hemat energi seperti panel surya atau smart home system ya. Jadi ini energi terbarukan bisa ya, atau kelistrikan ya, atau smart home ya. Jadi bisa bisa bersinggungan ini itu ya. Jadi kelistrikan bisa bergabung dengan smart home atau IoT ya, atau energi terbarukan. Terus telekomunikasi, kebutuhan infrastruktur jaringan untuk mendukung 5G atau IoT ya. Jadi nah gitu. Terus contoh kasus, jika Anda menemukan
bahwa banyak pabrik kecil kesulitan mengotomasikan proses produksi mereka. Anda bisa memulai bisnis penyediaan sistem kontrol otomatis ya, misalnya PLC ya, programmable logic controller ya, mungkin di sini juga udah banyak yang tahu ya. Jadi otomasi mesin-mesin gitu. Jadi sekarang di pabrik itu manusia udah bisa dihitung ya. Jadi jalan sendiri ya dengan sensor, dengan mesin-mesinnya pakai PLC, dan SCADA itu untuk kontrol jarak jauh ya. Terus evaluasi tren teknologi ke sini ya. Kita beruntung bahwa di Sukabumi ini mungkin belum terlalu canggih banget ya, mungkin udah ada yang canggih. Oh, ada Mulia ya. Ya, makasih Mulia udah datang. Ya, jadi Sukabumi ini emang di pabrik mungkin udah ada yang canggih, tapi mungkin ada yang belum terlalu canggih ya. Jadi Indonesia juga sama ya, mungkin canggih tapi nggak canggih-canggih amat ya. Jadi kita bisa evaluasi tren teknologi terkini ya, misalnya energi terbarukan ya, panel surya, turbin angin, dan baterai penyimpan energi ya. Setahu ibu bidang ini di Sukabumi masih kurang ya, padahal banyak suka ada masalah pematian listrik ya, atau kurang listrik di mana ya, di Jampang itu sering mati atau di mana ya. Nah, kalian bisa ini ya, panel surya. Kalau turbin angin mungkin harus di tempat tertentu ya. Terus baterai penyimpan energi juga bisa ya ini. Terus Internet of Things ya, perangkat pintar untuk rumah, kantor, atau pabrik ya. Kalian bisa coba simulasi ya, misalnya pakai ada software namanya kalian udah pernah coba ya kemarin, namanya Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer juga bisa ke IoT ya, dia kita bisa bikin smart home ya, kita bisa smart factory, smart city apa ya, jadi bisa melihat dari situ. Jadi pakai perangkat IoT gitu, pakai apa, gateway gitu ya, terus ngisi IP-nya, terus seperti jaringan, seperti layaknya kita bikin sendiri, tapi ini kita simulasi. Terus kecerdasan buatan atau AI ya, sistem pengambilan keputusan otomatis atau prediktif ya. Jadi mungkin ini pakai software ya, itu ya, program seperti Python atau Orange atau RapidMiner ya gitu ya. Kalian juga mungkin belajar, dan ini juga bisa diterapkan ke elektro ya. Zaman sekarang mah nyambung nyambung. Terus robotika, misalnya robot industri atau robot layanan untuk sektor manufaktur atau logistik ya. Jadi ada robot-robot gitu yang membantu di pabrik ya, kalau kalian lihat. Jadi dia nganter-nganterin apa gitu ya. Jadi kalau manusia bolak-balik kan capek, jadi robot yang nganter-nganterin, yang disuruh-suruh ya. Kalau di Cina mungkin udah banyak, di Indonesia juga udah ada kali ya. Terus studi kelayakan teknis, analisis teknis. Pastikan ide bisnis Anda memiliki dasar teknis yang kuat. Misalnya, jika Anda ingin memproduksi inverter, pastikan Anda memahami topologi konverter DC ke AC ya, komponen semikonduktor, dan standar efisiensi energi ya. Mungkin udah belajar ya waktu kuliah, atau mungkin kalau pengen lebih jauh kalian bisa punya sertifikasi tentang ini ya, elektronika dasar atau elektronika lanjut. Terus prototyping, buat prototipe awal untuk menguji konsep teknis sebelum meluncurkan produk secara massal ya. Jadi kalau kita mau jasa bikin prototipe gitu ya, membuat alat gitu, tentunya kita harus mencoba dulu sampai alat ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Kalau misalnya sudah bagus, mungkin kita bisa jadiin paten atau hak cipta gitu ya, baru kita pasarkan ya. Jangan sampai kita bikin alat terus sama orang dibeli, terus tahu-tahu nanti beredar merek lain gitu ya. Jadi lebih baik kalian dibikin dengan kalian, nama kalian ya.
Terus buat bisnis plan ya untuk elektro. Nah, jangka pendek misalnya dalam 6 bulan pertama fokus pada pengembangan prototipe dan uji pasar ya. Jadi 6 bulan itu bikin prototipe dulu, terus udah itu kita uji pasar dan kemudian ditanya feedbacknya apa, kurangnya apa gitu ya. Terus kalau jangka panjang dalam 3 tahun menjadi pemimpin pasar dalam solusi otomasi industri atau sistem hemat energi ya. Ini kalau udah bisa bertahan 3 tahun ya atau lebih mungkin. Terus analisa SWOT secara teknis ya. Kita udah belajar kemarin strength, weakness, opportunity, threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman ya. Jadi ada ya materi yang kemarin ya. Jadi misalnya kekuatannya keahlian teknis dalam desain sirkuit, pemrograman mikrokontroler atau sistem kontrol ya. Jadi kita harus bisa menilai diri kita sendiri gitu ya, kita kekuatannya apa. Misalnya terus akses ke perangkat lunak CAD misalnya seperti AutoCAD, Electrical atau MATLAB untuk simulasi ya. Jadi kalau anak elektro misalnya kalau perangkat seperti ini harusnya sudah bisa ya, misalnya untuk bekal skripsi ya, atau buat bekal ini ya SCP ya mungkin yang sekarang ya, atau misalnya nanti buat nanti kalau buka usaha gitu ya. Terus weakness, keterbatasan modal untuk pembelian komponen elektronik berkualitas tinggi. Nah, jalannya kemarin minggu kemarin kita udah ada belajar tentang pendanaan ya. Jadi pendanaan kita bisa dari kita sendiri atau bisa pinjam atau startup atau lainnya ya. Terus kurangnya pengalaman dalam manajemen proyek besar. Nah, ini kita bisa bersatu dengan yang lebih pengalaman gitu ya, misalnya investor ya seperti dalam minggu lalu ya. Terus opportunities atau peluang, pertumbuhan industri energi terbarukan dan otomasi ya. Jadi peluang itu selalu ada ya, karena makin kesana makin maju ya. Jadi kalau kita bergerak di bidang teknik yang masih jarang, kita tuh dibutuhkan ya. Di energi terbarukan aja solar panel di Indonesia tuh pemainnya belum banyak ya, katanya di seluruh Indonesia itu baru ada 114 ya, itu juga belum menyeluruh ya, banyaknya di kota besar. Terus peluang kerjasama dengan startup teknologi atau universitas ya. Nah, ini yang tadi kita bahas ya minggu kemarin ya. Jadi kita harus banyak relasi gitu ya. Pertanyaan lah ya, kita bisa gini terus bergabungnya sama siapa gitu ya, relasi. Terus threats ya atau ancaman, kompetisi dari perusahaan besar yang sudah mapan ya. Mereka udah pengalaman, udah biasa bikin project, bikin alat yang bagus, patennya banyak ya, udah pengalaman. Tapi kita jangan khawatir ya, kita juga bisa bersatu misalnya dengan investor atau siapa ya. Terus fluktuasi harga komponen elektronik seperti chip semikonduktor ya. Jadi komponen-komponen itu kadang-kadang naik ya, kalau turun sih enggak ya, tapi naik pasti ya. Seperti dulu misalnya Raspberry itu harganya paling berapa gitu ya, tapi terus naik 2 kali lipat ya pas zaman Covid itu ya. Dan sekarang harganya nggak turun lagi ya, udah aja naik gitu ya kalau udah naik ya. Dan mungkin komponen lain juga begitu ya, seperti LCD itu buat monitor gitu ya, banyak yang naik ya, yang lain banyak gitu. Nah, jadi kita harus perhitungan ke sini juga. Terus struktur organisasi teknis ya, tim teknis. Jadi kita bisa merekrut ya, misalnya insinyur elektro, teknisi lapangan, spesialis perangkat lunak ya. Nah, karena kan kita sekarang suka bergabung ya
bisa pakai AI, terus IoT, terus buat energi terbarukan, buat apa. Jadi bukan cuma ahli dari elektro aja, kadang-kadang dari bidang lain juga kita butuh ya. Jadi harus punya banyak relasi juga untuk dapetin ini ya. Terus tim non teknis misalnya rekrut staf administrasi, pemasaran dan keuangan untuk mendukung operasional ya. Nah ini staf administrasi ya, jadi buat pemasaran, buat mengelola keuangan ya. Terus rencana keuangan, modal awal misalnya ya, peralatan teknis ya. Kalau misalnya multimeter ya, osiloskop, solder, printer PCB, software itu ya ini mah udah biasa ya anak elektro, tapi mungkin kualitasnya mungkin yang bagus gitu ya kalau nanti udah usaha ya. Mungkin terus komponen-komponen yang kita perlukan ya, misalnya buat spare part ya, resistor, kapasitor, transistor, microcontroller ya, sensor ya. Terus biaya operasional juga ya, ada gaji tim, sewa tempat kerja, biaya lisensi perangkat lunak dan lain-lain ya. Nah terus ada proyeksi keuangan, ada hitung ROI ya, return on of investment, berdasarkan biaya produksi dan harga jual produk ya. Jadi misalnya investasinya bisa balik dalam berapa tahun gitu, harga barang berapa gitu ya, produksi berapa gitu ya, selisihnya berapa, nah itu untungnya. Terus jika biaya produksi inverter 5 juta per unit dan harga jual 8 juta per unit, maka margin keuntungannya 37% ya, jadi ada keuntungannya. Nah keuntungannya itu untuk biaya operasional ya, terus modal awal dan lain-lain. Terus pilih model yang bisnis yang sesuai ya. Mungkin di sini juga skillnya beda-beda ya. Jadi ada yang jasa konsultasi teknik elektro ya, misalnya menawarkan jasa konsultasi untuk desain sistem kelistrikan misalnya ya, ini orang-orang arus kuat, instalasi panel surya atau otomasi pabrik ya. Nah, di sini langkah teknisnya gunakan perangkat lunak simulasi, misalnya etap ya untuk arus kuat ya, untuk analisis distribusi daya listrik ya. Jadi terus kalau misalnya otomasi misalnya pakai SCADA atau pakai Omron PLC ya. Jadi terus lakukan studi kelayakan teknis untuk setiap proyek ya. Jadi simulasi-simulasi itu membantu kita ya. Jadi sebelum kita beli komponennya atau misalnya ke lapangan, kita bisa simulasi dulu. Nah ini etap dan software lainnya itu bisa jadi modal kalian. Terus misalnya penjualan produk elektronik, nah ini sepertinya masih jarang ya di Sukabumi ya. Ada misalnya di kota tapi nggak lengkap ya. Di sini peluang juga ya sebenarnya ya. Jadi tapi kalau supaya modalnya nggak banyak, kalian bisa kerja sama gitu ya. Misalnya memproduksi atau menjual perangkat elektronik seperti inverter, sensor atau komponen IoT ya. Jadi kalau kalian punya usaha ini terus misalnya banyak yang membutuhkan, promosinya bagus, bisa jadi ya maju ya. Nah langkah teknis misalnya desain PCB menggunakan software EDA seperti KiCad atau Eagle atau lainnya ya. Terus lakukan pengujian prototipe menggunakan alat uji seperti osiloskop dan power supply ya. Jadi kita uji dulu prototipenya sampai misalnya berjalan sesuai yang kita harapkan ya. Jalannya misalnya tegangannya sesuai, terus alatnya juga bagus, bisa dipakai gitu ya. Terus pas dipakai untuk jangka lama juga alatnya enggak banyak kerusakan ya, ataupun kalau kerusakan kalian juga berani tanggung jawab ya. Terus layanan pemeliharaan dan perbaikan ya.
di sini mungkin udah banyak yang bisa juga ya. Nah, di sini menyediakan layanan perbaikan perangkat elektronik atau pemeliharaan sistem kelistrikan ya. Jadi setiap rumah kan pasti punya barang elektronik ya, sama instalasi listrik, tapi servis kayak gini tuh jarang yang bisa dipercaya gitu ya. Kalau misalnya ada yang di up harganya, ada yang suka ngebohong atau apa ya. Nah, kalau kalian punya usaha seperti ini yang bisa dipercaya ya, mungkin banyak tuh ya penggemarnya gitu ya. Nah, ini langkah teknis, tapi nggak gini-gini amat ya. Kalau multimeter mungkin analog ya, thermal kamera, terus spektrum analyzer ya. Jadi nggak spektrum analyzer juga ya, mungkin test pen atau apa gitu ya untuk memelihara kelistrikan ya. Mungkin di sini udah banyak yang ahli ya, jadi alat-alatnya apa ya. Terus mungkin kita nanti ngitung juga apa yang harus diperbaiki ya, biayanya berapa, harga per meternya berapa, atau harga spare partnya berapa ya. Nah, nanti disebut aja nih harga aslinya, terus ini biaya servisnya, terus ini biaya apanya ya. Jadi orang mungkin lebih seneng jujur daripada kita up tapi servisnya kita murahin tapi nggak jujur ya. Terus dokumentasikan setiap prosedur pemeliharaan untuk referensi masa depan ya. Jadi kalau kita udah benerin terus berjalan bagus, kalau bisa kita dokumentasikan ya sebagai bukti ya. Kalau perlu kita coba berapa kali ya. Nah, misalnya kasih garansi seminggu atau gimana. Terus nanti kalau misalnya kita perbaiki, misalnya instalasi listrik atau apa, kalau misalnya mereka ngadu tapi nggak sesuai, kita bisa keluarin dokumentasinya ya, Pak, dulu kan saya udah pasang seperti ini, udah bagus, kenapa jadi berubah lagi, apa udah dioprek atau apa gitu ya. Jadi kita bisa ngasih argumen gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau garansi harus sesuai dan jangan dioprek-oprek lagi. Terus perolehan modal usaha dan investasi teknologi. Modal awal untuk peralatan teknis, misalnya ini alat dasar ya, multimeter ya, analog juga perlu ya, kayaknya kalau digital mah kadang-kadang gimana ya, kayaknya bagusan multimeter analog juga punya, digital punya gitu ya, tapi yang kualitasnya baik ya supaya awet ya, nggak cepat rusak. Untuk mengukur tegangan, arus, resistansi, ada juga untuk mengukur transistor misalnya ya, dan banyak lagi ya, dioda ya, osiloskop untuk menganalisis sinyal listrik ya. Osiloskop juga ada macam-macam ya sekarang, jadi udah banyak jenisnya, jadi yang terjangkau juga ada. Terus printer PCB untuk membuat prototipe sirkuit cetak ya. Terus perangkat lunak ya, jadi yang tergantung kebutuhan ya. Untuk simulasi MATLAB itu bagus ya. Terus AutoCAD elektrikal ya. Terus ya tergantung kalian bergerak di bidang apa, bisa menyesuaikan ya perangkat lunak. Misalnya kalau energi terbarukan pakai Homer Pro atau PPSys gitu ya. Jadi sebelum kita masang atau kita bikin proposal, kita rangkai-rangkai dulu, kita kasih harga. Terus etap juga bisa ya. Terus pinjaman khusus teknologi ya. Ajukan pinjaman usaha yang difokuskan pada pengembangan teknologi seperti program inkubator startup teknologi dari pemerintah atau lembaga swasta ya. Jadi kalau kita dananya kurang, kita bisa ajukan ya, asal proposal kita bagus. Terus kerjasama dengan institusi teknik ya. Di sini kerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan produk baru, misalnya kerjasama dengan laboratorium riset untuk mengembangkan sensor IoT ya. Atau kalau sekarang misalnya banyaknya energi terbarukan ya, jadi
bisa kerjasama dengan dosen atau misalnya dengan lembaga penelitian ya seperti BRIN ya atau lainnya ya, atau bisa dengan tempat kalian kerja juga mungkin bisa ya. Terus buat brand yang kuat di bidang elektro ya, jadi ada logo-logo elektronya gitu ya, misalnya minimalis ya. Terus portofolio ya, jadi misalnya kalian sekarang udah banyak yang dikerjakan ya, membuat apa, project apa, nah kalian dokumentasikan ya untuk ditunjukkan kemampuan teknis Anda kepada calon klien ya. Biasanya makin banyak project, makin banyak yang udah dibikin ya, kalian lebih dipercaya. Terus nah, dokumentasikan proyek instalasi panel surya lengkap dengan diagram teknis dan hasil pengujian. Nah, ini contoh ya. Apalagi sekarang ada sosial media ya, kalian ada YouTube ya seperti Pak Asep dan yang lainnya ya. Kalian bisa presentasi produk ya, misalnya bikin alat apa atau simulasi apa ya, membuat apa ya, itu bisa kelihatan tuh kemampuan kalian ya. Terus branding berbasis teknologi. Gunakan branding yang menekankan inovasi, efisiensi, dan keandalan teknologi ya. Jadi kalian bisa bikin branding sendiri ya. Contoh menghadirkan solusi hemat energi dengan teknologi canggih ya. Nah, kalian bisa bikin sendiri nanti. Terus ada lagi aspek hukum dan keamanan ya. Jadi produk kita itu harus memenuhi standar keamanan dan sertifikasi seperti ISO, CE atau UL ya. Jadi kalau bisa produk kita itu aman gitu ya, jelas gitu ya, hitungannya gimana atau apa ya, misalnya kita punya sertifikasi atau paten gitu ya, jadi harus lolos uji ya, makanya prototype dulu ya. Terus efisiensi energi dan keamanan listriknya, jadi nggak tiba-tiba kebakar atau meledak atau boros gitu ya, jadi harus ada pengujian dulu. Terus hak paten dan kekayaan intelektual. Daftarkan paten untuk produk inovatif yang Anda kembangkan agar tidak ditiru oleh pesaing ya. Jadi ya tadi seperti sudah disebutkan, kalau kita bikin produk bagus terus udah itu dijual tapi nggak ada patennya, bisa-bisa ditiru ya sama pesaing kita gitu ya, seperti dulu Tesla dengan Thomas Alva Edison, judul itu zaman dulu ya. Jadi yang dapat namanya Thomas Alva Edison padahal yang bikinnya itu Tesla ya, yang AC itu ya. Terus hak ini ya, hak paten dan kekayaan intelektual. Daftarkan paten untuk produk inovatif yang Anda kembangkan agar tidak ditiru oleh pesaing ya. Terus contoh jika Anda mengembangkan algoritma kontrol otomatis baru, daftarkan hak cipta untuk algoritma tersebut ya. Kalau daftar untuk hak cipta itu nggak susah ya, paling 200-300 ya, tapi kalau paten itu ya lebih mahal, tapi susah dapatnya, tapi diakui gitu ya. Dan kalau orang yang punya paten itu keren gitu ya, ibu belum punya paten baru punya hak cipta. Terus izin usaha ya, izin usaha pastikan memiliki izin usaha yang relevan seperti izin instalasi listrik atau lisensi untuk menjual perangkat elektronik ya. Jadi kalau kalian udah lulus S1, izin ini biasanya lebih mudah ya, karena syaratnya harus S1 dulu ya. Biasanya kalau instalatir gitu ya harus S1 elektro gitu, yang lainnya juga. Terus kembangkan strategi pemasaran berfokus teknologi ya. Jadi karena sesuai dengan zaman ya, kita kalau mau menjangkau pasar yang lebih luas, kita bisa menggunakan digital marketing untuk teknologi ya. Jadi kita bisa promosikan lewat
platform digital untuk menargetkan audiens yang tertarik pada teknologi seperti LinkedIn atau forum teknik ya, atau misalnya Instagram ya, kita bikin ya strategi, atau bisa juga di Facebook ya, kita bisa bikin halaman ya, terus buat konten teknis misalnya di artikel blog, di video tutorial atau webinar tentang aplikasi teknologi Anda ya. Jadi kita bisa bikin macam-macam ya zaman sekarang itu. Jadi kalau kita punya itu misalnya klien, kita produknya seperti apa atau gimana tesnya, atau bentuknya seperti apa, misalnya belum ada barangnya, kita bisa kasih linknya dulu, oh ini nih coba lihat-lihat, nanti kita ketemu lagi untuk tes atau gimana, kan jadi lebih meyakinkan ya. Terus demonstrasi produk ya, buat video demo atau tutorial untuk menunjukkan cara kerja produk Anda ya. Contoh video tutorial instalasi panel surya atau simulasi sistem kontrol otomatis ya. Ibu ya yang suka nyuruh-nyuruh bikin video ke kalian ya. Terus kolaborasi dengan influencer teknologi. Jadi kalau kita misalnya kita teknisnya bisa, tapi kita mempengaruhi orang nggak bisa. Nah, bisa kolaborasi dengan influencer gitu ya, supaya mempromosikan produk kita. Sistemnya kalian ya bisa nego-nego lah ya. Terus pantau dan evaluasi kinerja bisnis ya, pantau efisiensi teknologi. Gunakan alat analitik untuk memantau kinerja produk atau layanan Anda seperti konsumsi energi atau waktu respon sistem ya. Jadi setelah misalnya berjalan, kita harus monitoring ya usaha kita ya, produknya, terus layanan kita ya. Misalnya alat-alat sekarang kan ada monitoringnya, nah kita bisa monitoring atau kita datengin ya, alatnya jalannya lancar enggak gitu ya. Nah di sini kalau pakai software monitoring enak, kita tinggal lihat aja lewat internet ya, produknya seperti apa, lancar enggak gitu ya kan. Kita bisa monitoring baterainya, tegangannya, dayanya, dan banyak lagi ya, sesuai sensor yang kita pasang. Terus tinjau secara berkala, evaluasi performa bisnis Anda setiap bulan untuk memastikan solusi teknologi yang Anda tawarkan tetap relevan ya. Jadi ya ini harus kita harus mau ini ya, monitoring gitu ya. Terus dengarkan feedback teknis, terima masukan dari pelanggan terkait performa teknis produk Anda untuk meningkatkan kualitas ya. Jadi kita harus menerima feedback yang bersifat teknis ya, misalnya komponen apa yang kurang ini, atau ada apa gitu ya, kerusakan atau masalah ya. Terus siapkan diri menghadapi tantangan di bidang teknik elektro ya. Ada ketahanan finansial ya, jadi bidang ini emang modalnya gede ya, investasi besar. Jadi kita harus memiliki rencana keuangan yang sudah matang gitu ya. Jadi kita harus bisa ngitung ini dalam berapa tahun bisa balik modal, operasionalnya gimana, terus kalau rugi gimana ya, kalau untung ya kita simpen gitu ya. Nah buat kalau pas sepi gimana gitu ya. Jadi harus matang gitu kalau buat usaha di teknik itu ya. Terus fleksibilitas dalam inovasi, bersiaplah untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang muncul seperti AI atau blockchain ya. Jadi di bidang elektro dan kelistrikan juga AI atau blockchain itu ada ya. Jadi harus selalu belajar, jadi nggak boleh mengharamkan nggak mau belajar ini gitu ya. Seperti ibu juga dulu nggak mau belajar AI, ngapain AI ya, sekarang belajar juga ya, mau nggak mau, karena kita juga butuh ya. Terus networking dengan ahli teknik ya,
bangun hubungan dengan insinyur lain, vendor komponen, atau asosiasi teknik untuk mendukung bisnis Anda ya. Biasanya kalau misalnya praktisi di bidang elektro itu punya sertifikasi ya, nanti dapatnya dari mana gitu ya, misal sesuai bidangnya. Nah itu yang nambah itu kita, oh ada Pak Asep ya. Ini udah mau beres ya, nggak apa-apa ya. Makasih udah hadir ya. Ya jadi intinya mah harus banyak relasi lah ya, dengan orang-orang teknik juga, tapi bukan dengan orang teknik juga bisa, supaya siapa tahu dia yang masarin produk kita gitu ya. Nah kesimpulan, bisnis di bidang teknik elektro memerlukan kombinasi antara keahlian teknis, pemasaran pasar, serta strategi bisnis yang matang ya. Dengan fokus pada inovasi, branding yang kuat, dan adaptasi terhadap tren teknologi, Anda dapat membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan di industri ini ya. Jadi, nah ini citasinya IEEE ya. Jadi kita emang banyak pakai IEEE untuk citasi ya. Jadi format IEEE gitu yang 1, 2, terus standar-standar juga elektro pakai IEEE gitu ya. Terus etap ya, orang harus kuat tuh, harus bisa belajar etap ya, electrical power system simulasi tool ya. Jadi MATLAB dan Simulink juga ini bagus ya. Jadi elektro harus kuat, terus mesin, terus data mining, telekomunikasi, banyak lagi ini pakai MATLAB dan Simulinknya. Sekalian skripsi juga bisa pakai ini ya. Terus AutoCAD Electrical User Guide ya. AutoCAD juga bagus ya. International Electronic Commission ya, standar keamanan ya. Jadi ya ini ya, kalau secara kurang lebihnya ya, bisnis di elektro itu ya. Mungkin ada yang bercita-cita atau ada yang udah punya bisnis di elektro ya. Ya mungkin ibu absen dulu ya, atau ada yang mau komen atau mau cerita tentang bisnis di elektro, atau yang pengen punya cita-cita. Ini sepi ini. Lapar ya. Pada lapar ya. Semoga lancar. Belum ada, Bu. Ada ya. Mulia gimana, Ya, Mulia? Mau sharing atau mau cerita gimana? enggak, Bu. Masih ya, sementara ini belum ada sih, Bu. Hah? Belum ada yang mau Gimana? ditanyakan. Belum ada yang mau ditanyakan, Bu. Oh, belum. Tapi kalau Iya. Mulia dulu waktu D3 yang dipelajari apa aja waktu di itu? Waktu kuliah Oh, banyak, Bu. banyak ya. Iya. Kelistrikan ada ya. Iya. Lebih Heeh. ke arus Harus kuat ya. arus kuat sih, Bu. Heeh. Ya, itu ada rencana ngambil MEP mungkin ya kalau S1 ya. Mechanical, electrical, plumbing ya. Itu banyak dicari Oh buat gitu ya, Bu. project-project nanti kalau lulus. Iya, Bu. Jadi sekarang kerja di mana, Mulia? Ada, Bu, di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Iya. Di perusahaan apa? Di sepatu, Bu. Oh, sepatu. Bagian Iya. apa? Lintas jurusan, Bu. Oh, bagian apa di sepatu? Lebih ke bisnis unitnya, Bu. Oh, bisnis unit. Kirain teh Iya. bagian apa? Tapi nggak apa-apa sih ya. Tapi sepatu apa Enggak, ya? Bu. New Balance, Bu. Oh, di mana itu? Ada, Bu, di Sukabumi. Oh, produksi bukan? Pabrik?
Iya, Oh, itu dijualnya keluar ya? iya Bu. Di sini nggak dijual? Hmm, jarang sih Bu kalau Indonesia. Iya bagus ya produknya ya, New Balance ya. Iya. Heeh. Iya, makasih. Ya, siapa lagi yang mau sharing misalnya, Bu, saya pengen bikin bisnis ini nih, Bu, gitu. Tapi kalau potensinya elektro di Sukabumi bagus, soalnya jarang pemainnya. Jarang mau nyari microcontroller aja susah, komponen aja nggak lengkap ya. Memang harus banyak relasi, misalnya eh, komponen, misalnya ke siapa relasinya, misalnya terus misalnya kalau energi terbarukan ke siapa gitu ya. Jadi emang kurang ini, padahal nanti kedepannya juga pasti maju bidang ini di Sukabumi ya, kelistrikan misalnya ya. Ya mungkin nggak ada yang ini, nggak ada yang nanya, Ibu absen aja dulu ya, absen di sini sebentar ya, Ibu share dulu absennya absen. Nah ini Abdul Rashid ada ya, Akbar Hadir Tawakal. Bu. Oh iya, kalau Akbar Tawakal ada nggak? Nggak ada ya. Enggak ada Bu. Asep, Pak Asep ada ya. Terus Badrudin nggak ada ya. Gumilar tadi ada ya, Ibu lihat ya. Hadir Bu. Ada Iqbal Maulana Akbar ada nggak? Nggak ada ya. Ada nggak? Pak Irwan ada ya. Hadir, Bu. Oh ada ya. Fieri Ibu lihat ada. Hadir. Saipul Ramdhani ada nggak ya? Saipul Rahman Ibu lihat tadi ada ya. Robi ada. Hadir Bu. Heeh. Siapa lagi, Mulia ada. Muhammad Ramdan ada. Segini ya kayak yang hadir, apa ada lagi nih? Ridwan ada lagi nggak nih? Irwan Faisal, Robi, Saipul Rahman, Saipul Ramdhani, Saipul Rahman, Saipul Ramdhani, Saipul Rahman, Saipul Ramdhani tuh. Saipul Ramdhani ada, diem aja. Terus Irwan Muhammad Sailanda, Badrudin nggak ada, Gumilar ada. Heeh. Ya ini aja mungkin ya. Ya mungkin gitu aja ya, mungkin nanti di grup kalau ada pertanyaan atau apa bisa didiskusikan ya. Ini udah ini semua kan, ada hadir semua. Nanti ini juga rekamannya Ibu share juga. Makasih ya udah hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.